Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah haballahi wa rasulih, bicara tentang azan, ya sudah kita bahas kemarin tentang teks azannya, ya. Maaf. Ya, bahwa teks azannya yang sudah kita bahas itu berkenaan dengan makhorijul hurufnya, ya, terutama biar kita tidak salah dalam ketika berazan, ya. Makanya buat nanti yang memang tak terbiasa azan, tolong nanti azan dulu di depan imam misalnya. Kalau imam sudah meng-ACC, sudah betul bacaannya, makhrajnya, bersilahkan azan. Tapi kalau sudah ada muazin yang memang ditetapkan oleh DKM, itu jauh lebih baik, ya. Ya, di sini ada kata-kata asrarul adzan, rahasia azan, ya, unik, ya. Diawali dengan kata-kata al-adzanu syiarul Islam wal muslimin, bahwa azan adalah syiar Islam dan umat Islam, ya. Wa yatadammanul ma'ani samiyah allati lakhasaha al-qadhi Iyad rahimahullahu taala faqal. Lalu ada ulama yang bernama Qadhi Iyad, ya. Ini beliau mencoba menjelaskan rahasia azan. Kata beliau di sini, ya, di ulama Andalusia yang bermazhab Maliki, tapi ini dikutip oleh Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i karena memang unik, ya. Apa kata Qadhi Iyad? I'lam annal adzan kalamun jami'un li aqidatil iman, ya, bahwa azan itu adalah ucapan yang jami', yang menyeluruh, yang berkaitan dengan akidah, ya. Bahwa azan itu di situ ada kajian yang menyeluruh tentang akidah atau keimanan, ya. Orang yang ingin mendalami makna azan, di sini ada kajian akidah atau kajian keimanan. Mustamilun ala naw'aihi minal aqliyati was sam'iyat, karena di azan itu ada dua dalil, ya. Di sana ada dalil akli atau akal, lalu ada dalil sam'iyat atau nakli, atau bahasa lainnya adalah dalil syariat, ya. Di sini ada Quran, lalu ada sunnah, ada ijma, itu, ya, ada qiyas yang disepakati dan lain-lain. Jadi dua-duanya ada di sini, bicara dalilnya, baik akli maupun dalil nakli. Lalu dijelaskan lebih jauh di sini, fa awwaluhu itsbatudz dzat wa ma yastahiquhu minal kamal.
azan diawali dengan penetapan ya Allah dan sekaligus kemaha sempurnaannya. Ketika ada lafaz Allahu Akbar walaupun cuma 2 kata, ini menunjukkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu wajib ada. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada itu justru ya bisa bisa dilemahkan, bahkan dikatakan bahwa itu adalah ucapan yang salah ketika kita bisa mengucapkan kata-kata Allahu Akbar. Allah itu ada, mana buktinya ada kata-kata Allahu Akbar? Jadi orang-orang yang berpaham ateis atau sekarang yang lagi tren buat anak-anak remaja itu yang tidak berpikir tentang alam gaib, ini bisa dipatahkan dengan kalimat Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar berarti penetapan adanya Allah sekaligus penetapan bahwa Allah itu betul-betul sempurna. Karena Allah Maha Besar. Ya, itu poin pertama. Wa tanzi' an abdadiha. Sekaligus tadi ya ingin mematahkan ucapan orang-orang yang mengatakan Allah tidak ada atau Allah tidak sempurna dengan lafaz Allahu Akbar. Ini. Wa hadhihi lafdhah ma ikhtisari lafdhiha dalatun ala ma dzakarna. Walaupun cuma 2 kata, ini sudah sekaligus sebagai dalil bukti bahwa Allah benar-benar ada dan Allah benar-benar berkuasa dan Allah benar-benar sempurna. Kalau kita ingin merenungi kata-kata Allahu Akbar. Tsumma sarraha bi itsbatil wahdaniyah. Setelah menjelaskan tentang adanya Allah, menjelaskan tentang kesempurnaan Allah, lalu dilanjutkan dengan wahdaniyah, keesaan Allah. Ya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan untungnya juga di Indonesia Pancasila sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus mau ditabrakin antara Islam dengan Pancasila, bingung. Wong sila pertamanya sudah ketuhanan yang Maha Esa. Bicara Islam sudah Tuhan yang Maha Esa. Ya, justru yang salah adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Ini dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah, ya, menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu diddiha, sekaligus menafikan kebalikannya. Yang mengatakan Allah tidak ada itu pasti tertolak. Yang mengatakan Allah lebih dari satu tertolak juga. Karena jelas asyhadu alla ilaha illallah, Allah pasti esa. Tadi dikuatkan lagi dengan firman Allah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sehingga orang-orang yang mengatakan Tuhan lebih dari satu itu adalah syirkah mustahilah. Mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Ya. Wa hadhihi umdatul iman wat tauhid al muqaddamah ala kulli wadhaifid din. Dan ini adalah dasar, ya, meyakini keesaan Allah, ya, adalah dasar dari keimanan. Dan ini yang membedakan antara Islam dengan yang di luar Islam. Ini yang membedakan antara Islam dengan kafir. Makanya dalam kajian-kajian agama, ulama mengatakan bahwa agama di dunia ini cuma 2, 1 Islam, 2 kafir. Islam mengesahkan Allah, sedangkan kafir 2 kemungkinan, bisa mengatakan Allah lebih dari 1 atau mengatakan Allah tidak ada. Dua-duanya salah. Ya, jadi bukan akhlak yang dikedepankan tapi akidahnya dulu, dan ini ada pada azan. Ya.
Baru setelah itu ya dijelaskan tentang utusannya. Siapa yang akan menjelaskan tentang keimanan ini? Siapa yang akan menjelaskan masalah ibadah? Siapa yang akan menjelaskan masalah muamalah dan seterusnya? Yang menjelaskan adalah utusannya langsung. Utusan resminya siapa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus meyakini bahwa Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah, sekaligus sebagai ya penutup para rasul. Jadi ketika ada yang ngaku nabi, ngaku rasul, setelah Nabi Muhammad SAW wajib kita tolak. Ini bagian juga dari keimanan. Ya, jadi siapapun yang ngaku jadi nabi, jadi rasul setelah Rasulullah SAW Muhammad itu pasti salah, pasti dusta, pasti bohong, pasti mustahil. Tapi Indonesia itu malah marak. Ya, setiap ada aliran sesat pasti ada pengikutnya. Padahal aneh-aneh aja. Ya, yang ngajak nggak sholat, yang ngajak nggak puasa, yang ngajak nanti diganti dengan apa, bahkan ada yang menghalalkan yang haram. Ya. Tapi ketika kita paham tentang azan ini, kita yakin ketika dia mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad itu pasti palsu. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga kajian akidah, kajian keimanan. Enggak ada tawar-menawar. Karena itu ketika ada orang kafir mau masuk Islam, agar sah disebut sebagai muslim buat kita, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau tapi dia yakin betul ketika dia meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, meyakini Muhammad sebagai Rasulnya, meyakini semua yang dibawa oleh Nabi, tapi kan keyakinan nggak bisa kelihatan, nggak nampak, nggak muncul. Maka ya sebagai bukti bahwa dia betul-betul yakin dengan Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru kita, oh iya ada buktinya bahwa dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kecuali buat orang-orang yang bisu misalnya, yang nggak bisa dia mengucapkan. Itu ya. Ini baru kemudian setelah asyhadu anna Rasulullah baru bicara masalah ibadah. Ibadah yang terbaik. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Ya. Makanya kenapa bicara sholat kan dari kemarin kita bahas panjang lebar. Orang yang nggak sholat, yang nggak mengakui kewajiban sholat bahkan dianggap kafir. Kenapa? Ini ibadah terbaik. Satu-satunya ibadah yang Rasul harus datang ke sana. Ya, harus menghadap Allah. Karena biasanya ibadah-ibadah yang lain cukup Jibril datang ke bumi, membacakan ayat kepada Rasul, lalu muncul kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban yang lain. Tapi bicara sholat, bukan Jibril yang datang ke bumi, tapi Rasulullah SAW yang naik ke langit, yang kita kenal sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Saking pentingnya ibadah ini. Dan kita tahu ceritanya, pada akhirnya ya Allah wajibkan 50 kali sehari. Rasul masih minta diskon. Dan diskonnya nggak tanggung-tanggung. Berapa? 90%. Ya kan? Coba ada diskon 90%, diborong sama kita kan? Ada mall diskon 90%, dikejar. Ini sholat sudah diskon dari 50 jadi 5, masih malas kan, kebangetan. Ya. Makanya disebut dosa besar kalau meninggalkan sholat dengan sengaja. Apalagi yang nggak mengakui kewajiban sholat. Karena Rasul untuk menerima ini aja harus capek-capek datang ke langit. Bukan diam di rumahnya datang Jibril, bukan. Ya. Untuk menerima perintah ini aja Rasul harus ke langit. Masa kita tinggal menjalankan saja kok bermalas-malas. Dan Allah janjikan kalau kita rajin sholatnya, menjaga waktunya, menjaga syarat sahnya, rukunnya, meninggalkan pembatalnya, kita dijamin apa? Hayya 'alal falah, mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan yang abadi, yaitu mendapatkan surga.
Ya, jadi jangan mikir Pak Ustadz saya sholatnya rajin, bahkan tahajud rajin tapi masih miskin. Bukan itu al-falahnya. Al-falah yang Allah kasih adalah al-falah yang abadi di akhirat. Kalau di dunia dikasih itu bonus. Tapi kita yakin ketika kita menjaga 5 waktu akan Allah berikan al-falah, kemenangan yang abadi, yaitu dimudahkan ke surga. Kan itu yang kita kejar. Ya. Baru kemudian ditutup lagi dengan Allahu Akbar, menjelaskan bahwa Allah benar-benar ada, wajib ada, harus ada, dan Allah Maha sempurna, Allahu Akbar. Dan ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa Allah itu harus satu. Ya, kalau ini kita yakini, kita resapi sambil kita mendengarkan azan, kita pahami artinya. Ya, nggak ada yang murtad, nggak ada yang mau keluar dari Islam. Bahkan nggak ada yang mau menunda-nunda sholat, karena ini panggilannya panggilan keimanan, panggilan akidah. Itu ya, wallahu a'lam. Ya, ini sedikit tentang rahasia dari azan. Ada pertanyaan silakan. Ya, monggo, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. Terus nggak perlu diazani. Sebagian pertanyaan saya, bahkan orang tua atau yang saya dulu ngasih tahu, kalau ada angin pun kencang kita suarakan azan. Apalagi kalau kita sudah dikubur. Dan sebagian daripada kawan-kawan kita itu kayaknya anti untuk yang begitu. Jadi masalah azan ini kadang-kadang ada pro kontra. Satu itu. Dua, saya ada titipan kemarin, temannya anak saya pernah di Jerman, pernah di Finlandia, pernah di Norwegia. Ada fenomena yang masalah bumi maupun di Alaska, menyikapi masalah sholat kadang-kadang bingung. Di sono waktu siang aja cuma 2 jam, kadang pernah 4 jam. Kalau di Jerman puasa maghrib masuk jam 10 malam. Bahkan di Alaska sendiri, konon dia bilang belum lama sih Jerman di rumah, itu 6 bulan sekali baru melihat matahari. Bagaimana menyikapi hal itu hanya untuk ini aja itu Pak Ustaz. Cukup sekian dari saya, hanya 2 pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang lain silahkan. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama mungkin seperti pertanyaan Bapak tadi, cuma tujuan hukumnya azan itu kan untuk mengambil orang sholat. Cuma ketika anak saya lahir, saya disunahkan untuk mengazannya. Saya mengkomatkan anak saya di telinga kanan azan, telinga kiri komat. Maknanya berdasarkan hadis itu apa? Dari artinya. Kedua, mengapa kalau orang yang dikuburkan tidak diazankan? Mau penjelasannya sudah, terima kasih. Iya, berarti masih seputar azan di luar sholat ya. Oke, ada yang lain? Jadi maunya nanti kalau meninggal mau diazanin gitu ya? Diwasiatkan nih. Ada lagi?
Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nih, al-adzanu li ghairis shalah. Tuh, ada ya tulisannya ya. Di juz kedua di Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih. Boleh kalau nanti mau punya ya, sedikit ini. Cuma 45 jilid. Tuh. Dikit ya. Dikit. Enggak apa-apa. Nah, tadi saya nyarinya pelan-pelan banget, takut kelewat. Juznya aja bingung. Nah, di sini dikatakan syuri'al adzanu aslan lil i'lam bis shalah. Azan itu asalnya memang untuk manggil orang salat. Asalnya. Tapi terkadang illa annahu qad yusannul adzan. Tapi kadang azan juga disunnahkan nih. Bukan diwajibkan ya. Azan kadang disunnahkan untuk hal-hal di luar salat. Kenapa? Tabarrukan, untuk minta berkahnya. Karena azan bicara akidah tadi, ada keberkahan di sana. Au izalah liham mintori, atau untuk menghilangkan hal-hal yang tidak nyaman atau ingin meminimalisir atau menghilangkan musibah. Itu bisa dengan azan. Tapi ini bahasanya qad yusannu, terkadang disunnahkan. Jadi bukan wajib, jangan salah paham ya. Kok enggak wajib ini, terkadang disunnahkan. Bahkan ya azan dalam sholat pun hukumnya sunnah, nggak wajib ya. Oke, kita lanjut. Walladzina tawassa'u fi dzikri dzalika, yang mengatakan bahwa boleh azan di luar sholat disunnahkan, nggak diwajibkan ya, hum fuqaha usyafi'iyah, mereka adalah ulama-ulama fikih dari mazhab Syafi'i. Faqalu, mereka berpendapat yusannul adzan fi udhunil maulud, disunnahkan azan di telinga bayi ya. Kemudian wa fi udhunil mahmum, dan juga orang-orang yang dalam kondisi stres, tidak nyaman, itu diazanin aja. Barangkali ada setannya menjadi kabur setannya. Yuzilul ham, bisa menghilangkan tadi stres, ketakutan ya, hal-hal yang tidak nyaman. Bahkan khalfal musafir ya, di belakang musafir. Waktul hariq, ketika kebakaran sunnah diazankan, tapi tetap disiram, bukan azan doang tapi nggak disiram. Yang nyiram-nyiram tapi ada yang azan, silakan. Ini dalam mazhab Syafi'i ini pendapat ya. Wa inda muzdahimil jais, bahkan ketika perang disunnahkan azan. Ya, terus indad dolal fi safar, ketika tersesat di jalan pun juga disunnahkan azan. Ghadban, ketika marah, bukan dalam kondisi hati tidak stabil juga disunnahkan azan. Ya, termasuk waman sa'a khuluquhu, bertemu dengan orang yang akhlaknya jelek, azanin aja dia biar setannya kabur. Wa inda inzalil mayyit al-qabr, ketika menurunkan mayit di kuburan juga diazankan. Ya, kenapa? Kias. Dalilnya bukan Quran, bukan hadis, bukan ijma, tapi kias. Apa kias? Analogi, perbandingan, membandingkan hukum yang lama dengan hukum yang baru dengan mencari persamaannya. Sebabnya kalau sama, ilatnya baru bisa. Dan bahkan kalau kias nggak ada, nanti 2/3 hukum susah, bisa hilang. Contoh ya, kita mengatakan bahwa minuman beralkohol haram. Mana dalilnya? Khomer. Kan minuman beralkohol bukan khomer namanya. Ada yang namanya topi miring, ya. Ada yang namanya Guinness, ada yang namanya Bintang, ada yang namanya Amer. Wah, tahu Ustaz ya. Dikit-dikit tahu. Kalau kita pakai dalil ayat ya, yang haram cuma khomer, topi miring nggak haram. Mana bisa haram topi miring? Dalilnya kias, mengkiaskan karena khomer dengan topi miring sama-sama memabukkan. Termasuk narkoba, di zaman Nabi nggak ada. Narkoba haram sama karena sama-sama memabukkan seperti khomer. Jadi bukan Quran dalilnya, tapi dalilnya kias. Nah, ini juga sama. Ya, yang mensunnahkan mengazankan mayat mengkiaskan. Kias dengan apa? Kias dengan mengazankan bayi. Ketika bayi lahir ke dunia diazankan, dan itu baik, berarti ketika orang meninggalkan dunia juga sebaiknya diazankan. Nggak wajib, tapi kalau nggak diazankan ya nggak ada masalah.
Gitu ya. Oke. Wa qad ruwiyat fi dzalika ba'dul ahadits, dan penjelasan tadi juga ada hadisnya. Di antaranya hadis tentang mengazankan bayi. Ra'aitun Nabi, nih ya, kata Abu Rafi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan, azan di telinga Hasan, cucunya Hasan bin siapa? Bin Ali, ya. Hina waladathu Fatimah, ketika baru dilahirkan oleh Fatimah binti Rasulullah. Kemudian juga dalil yang lain bahwa Nabi pernah bersabda, ya, man ulidalahu maulud fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra. Siapa yang baru lahir, ada bayi yang baru lahir, kemudian diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri, lam tadurhu musibyan, maka dia tidak akan diganggu oleh setan. Jadi kalau bicara azan bayi, mengkomatkan bayi, dalilnya ada, jelas hadisnya. Tapi kalau tadi yang mengazankan mayat, kias pada mengazankan bayi, karena ketika lahir ke dunia diazankan, sebaiknya ketika meninggalkan dunia juga diazankan. Sebaiknya, nggak wajib, nggak azan pun nggak masalah. Mayatnya nggak bakal komentar kan, oh gimana sih nggak diazanin, nggak bakal juga. Udah meninggal. Ya, kenapa diazankan? Karena ada dalil yang umum di sini dari Abu Hurairah bahwa Rasul pernah bersabda, "Inna syaiton idza nudiya bis-shalah." Sesungguhnya setan kalau mendengar azan, adbaro, kabur dia. Makanya tadi, ya, kalau ada yang stres, pasti kan ada setannya tuh, lu yang kesurupan, azanin aja. Karena setan kalau dengar azan kabur. Ini dalil umumnya. Ya, karena setan kalau dengar azan kabur, begitu ada yang aneh-aneh, azanin aja. Ya, itu yang meluaskan pendapat ini adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali hanya mengatakan yang di luar azan yang dia pakai adalah khusus untuk mengazankan bayi saja. Di luar mengazankan bayi itu bukan pendapat mazhab Hambali. Hambali itu muridnya Syafi'i. Ya. Sedangkan mazhab Hanafi dia mirip-mirip dengan pendapat Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki makruh azan di luar sholat. Yang mengazankan bayi, mengazankan yang meninggal, tapi nggak sampai haram, makruh. Ya, jadi kenapa kok kita banyak tadi ya dikatakan azan ketika ada musibah? Karena memang mazhab Syafi'i mengatakan itu, mengkiaskan atau bahkan tadi menjelaskan dalil-dalil hadisnya. Gitu ya. Tapi yang mengharamkan tidak ada, yang mewajibkan pun tidak ada. Karena bahkan hukum asal dari azan untuk sholat saja sunnah, nggak wajib. Ya, wallahu a'lam. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, gimana kalau azannya di waktu yang memang bukan di khatulistiwa, bahkan di kutub? Kalau di kutub mah belum keren. Kalau yang keren, Pak Ustadz, saya astronot di bulan, gimana sholatnya? Malah lebih keren itu. Ya kan, masih di bumi nggak keren. Ya, iya masih di bumi, nggak usah kaget. Ulama mengatakan kalau waktu kita beda, ikut waktu ya yang lebih dekat dengan negara kita. Misalnya tadi di Iceland, di mana, ikut yang dekat mana? Apa di Inggris, apa di mana yang lebih banyak waktu siangnya? Masih kurang juga, ikut lagi yang lebih jauh lagi. Ya, kalau tadi siangnya cuma 2 jam, gimana? Zuhur, asar, maghribnya. Bahkan subuhnya kan juga 3 nyiksi. Udah berarti ikut waktu sebelahnya. Jangan memaksakan ikut waktu negara itu. Ya, ikut waktu yang negara sebelahnya yang memang lebih panjang siangnya, ikut. Karena memang nggak memungkinkan. Ya. Tapi kalau kita berada di luar bumi, nah ikut yang mana? Kalau kita di luar bumi, ikut waktu Mekah. Walaupun di bulan malam, tapi di Mekah zuhur, udah sholat zuhur. Ya, barangkali ada yang bosan di bumi mau pindah, silakan. Yang penting di setting HP-nya waktu Mekah, biar aman. Ya, jangan waktu Indonesia. Tapi seorang Indonesia nggak ngaruh. Ente mau orang mana kayak kalau di luar bumi ikutin waktu Mekah. Itu ya. Sedangkan masih di bumi ikut negara yang terdekatnya, yang siangnya atau malamnya lebih stabil.
Wah enggak juga, ikut lagi yang lebih jauh terus. Ya, jangan memaksakan diri ikut yang siangnya cuma 2 jam, waduh. Ya, kalau buat puasa enak, baru sahur udah buka. Ya, buat sholat yang bingung. Itu ya. Jadi kalau memang negara kita tadi kurang, ya lihat sebelahnya yang lebih stabil terus gitu ya. Oke. Tapi Pak Ustadz, ini kebetulan di daerah subtropis sana, misalnya di Rusia saat musim panas, ya, subuhnya jam 3, maghribnya jam 9. Pernah ada yang nanya saya begitu. Jadi saya harus gimana Pak Ustadz? Ya pulang ke Indonesia, repot amat. Udah tahu lebih lama di sana masih maksa, pulang aja ke Indonesia, ya kan? Bisa subuhnya jam 4:30, maghribnya jam 6. Ngapain? Nyari yang waktunya lebih lama. Saya kerja Pak Ustadz, ya udah kalau kerja ya di situ. Kalau bisa cuti ya cuti, udah pulang ke Indonesia nyari yang aman. Ya. Jadi kalau nggak stabil dan kita bisa pindah biar lebih tenang. Kalau nggak bisa ya sudah di situ, tapi ikut waktu tetangganya yang waktunya lebih stabil, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita anggap selesai nih ya tentang azan. Ya, ini hukmul adzan. Apa hukum adzan? Al adzanu sunnatun kifayatun fi haqqil jamaah wa sunnah ainiyah fi haqqil munfarid. Nah, keren lagi nih ya. Hukum azan. Sunnah apa tadi? Sunnah kifayah untuk jamaah dan sunnah ainiyah untuk munfarid yang sholat sendiri. Maksudnya apa nih? Kifayah itu maksudnya sunnah yang bisa diwakilkan, sama kayak fardu kifayah. Ya, sholat jenazah itu fardu kifayah. Maksudnya adalah nggak usah semuanya sholat jenazah, cukup ada yang mewakilkan. Azan juga sama, ketika memang azannya di masjid dan jamaahnya banyak, nggak usah semua jamaah azan. Ada 10 orang, 10-10-nya azan. Ya, azannya apa namanya? Ya, jamaah nggak usah, cukup 1 orang. Makanya sebenarnya sunnah kifayah, sunnah yang bisa diwakilkan. Tapi kalau kita sholat sendirian dan pengen azan boleh, karena ainiyah. Ya, sunnah yang sifatnya ainiyah, pribadi. Jadi misalnya kita pulang kampung gitu kan, di tengah jalan masuk tol, lihat rest area nggak ada, tolnya juga tol baru. Udah kita minggir, lihat jam udah masuk waktu zuhur. Ah, saya pengen azan, ya azan aja sendirian, azan terus qomat terus sholat zuhur. Misalnya lihat di jam 1, ya udah sholat. Kalau mau azan mau qomat itu sunnah, nambah pahala, baru kemudian sholat, karena dia hukumnya sunnah. Makanya tadi saya bilang untuk azan yang di luar sholat hukumnya juga sunnah, karena azan untuk sholat saja sunnah. Jadi jangan, wah kamu nih ada yang meninggal nggak diazanin, dosa. Ya enggak, orang sunnah kan, sunnah ditinggalkan nggak dosa. Ya, atau nanti yang meninggal udah wasiat, nanti saya kalau meninggal jangan diazanin, ya nggak apa-apa juga, orang ini bukan hal yang wajib. Ya, jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang sunnah, karena asalnya ditinggalkan pun nggak dosa. Ya, ini untuk hukumnya. Kemudian, ya, kenapa kok sunnah? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bihi fi haditsil a'rabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan azan dalam hadis a'rabi. A'rabi itu orang Arab Badui, al-musi sholatahu, yang sholatnya tidak sah. Pernah dengar hadisnya kan? Ya, ada orang Arab pedalaman datang ke Masjid Nabawi sholat, diliatin sama Rasul, ternyata sholatnya ngebut, satu salam. Begitu selesai salam, lewat di depan Rasul, apa kata Rasul? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah karena tadi kamu belum sholat, nggak sah sholatnya. Balik lagi tuh, sholat lagi, ngebut lagi, selesai salam, ketemu Rasul,
sama lagi jawabannya. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat, tadi kamu belum salat. Sampai 3 kali. Akhirnya apa kata A'rabi tadi, orang Arab Badui tadi? Ya Rasul, saya nyerah deh. Gimana nih cara salat yang benar? Baru Rasul bilang wudu. Ya, kemudian baru menghadap kiblat dan seterusnya. Lalu dijelaskan tentang rukun-rukun salat. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku tenang, i'tidal lalu tumakninah tenang, sujud lalu tenang dan seterusnya. Nah, di hadis tadi tidak dijelaskan masalah azan. Ya. Di hadis yang Rasul menjelaskan tentang tata cara sholat, bahkan Rasul mengajarkan tentang wudu dulu yang benar, baru sholatnya begini, tapi tidak disebutkan tentang azan, sehingga azan dikatakan tidak wajib. Seandainya di hadis tadi Rasul menjelaskan setelah wudu kamu azan dulu ya, baru qomat, baru sholat, barulah azan dan qomat dianggap wajib. Tapi di hadis ini Rasul tidak menjelaskan tentang azan, sehingga ulama mengatakan bahwa azan dan qomat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu ya, berdasarkan hadis ini. Ya. Fadzakara lahul wudu. Rasul ya menyebutkan tentang wudu, wastiqbalal qiblah, bahkan Rasul mengatakan menghadap kiblat, wa arkanas shalah. Rasul juga menyebutkan rukun-rukun salat. Tapi Rasul enggak menyebutkan tentang azan, sehingga azan dianggap tidak wajib. Gitu ya. Hadzal hadis tadi ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, an adat minas sahabah, dari banyak sahabat. Lalu dikuat lagi dengan hadis yang lain, lau ya'lamun nas ma fin nida awis shafil awal, seandainya manusia tahu tentang azan dan tentang saf pertama, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian mereka ya tidak bisa melaksanakan itu kecuali dengan berdesak-desakan, lastahamu, pasti mereka akan berdesak-desakan. Saking pengennya azan, saking pengennya masuk saf pertama. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan bahkan kalau disuruh untuk diundi mereka akan siap diundi. Yang keluar nomornya dia azan, yang keluar nomornya dia di saf pertama, pasti semangat. Karena saking keutamaannya azan dan di saf pertama. Ketika bicara keutamaan itu berarti bukan bicara wajib, tapi bicara sunnah. Karena kalau wajib ya utama nggak utama ya tetap wajib, gitu ya. Tapi ketika ada yang utama berarti ada yang tidak utama. Yang tidak utama ya berarti ada pilihan. Ketika ada pilihan maka itu bukan wajib. Itu ya secara umum, wallahu a'lam. Ya, wali annahu lil i'lam bis shalah falam yajib. Ya, karena ini adalah panggilan untuk sholat maka dianggap tidak wajib. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, monggo. Ya maaf, baterainya habis. Pakai HP aja. Monggo Pak Haji. Dimatikan aja ya layarnya. Lupa saya nggak ngecas. Yang tadi waktu Rasul ngajari orang Badui itu, kan itu sholat sendiri. Iya. Kenapa dipakai untuk dasar menghukumi sholat jamaah? Kan nggak tepat tuh. Iya. Sedangkan nanti hukumnya sholat jamaah sendiri ada sendiri tadi kan, kedudukannya. Kenapa tuh yang sholat sendiri? Dan waktu itu juga sebenarnya kan bicara sholat, bukan bicara keseluruhan gitu ya. Kenapa dipakai untuk dasar hukum sunnah atau enggak? Iya. Yang kedua mengenai sholat di tempat-tempat itu, kalau sekarang ya tidak ada masalah ya, karena kan ada digital, ada digital. Memang sekarang ada digital belum bisa untuk setiap tempat, tapi nanti kalau ada digital itu didasarkan atas setiap
tempat menghitung sendiri, nanti semua tempat azannya bisa keluar. Tapi sekarang kan belum. Hanya waktu-waktu tempat tertentu yang sudah ada perhitungannya. Iya, yang pertama, kenapa kok itu dipakai untuk sholat jamaah? Bahasanya bukan masalah jamaah atau pribadi. Masalahnya tadi dikatakan di hadis tadi bahwa Rasul menjelaskan wudu dulu, kemudian menghadap kiblat, kemudian baru menjelaskan tentang rukun-rukun sholat yang lain. Mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku dengan tumaknina, i'tidal tumaknina sampai salam. Yang kita kenal sebagai 13 rukun itu. Ya. Jadi kenapa kok itu dipakai dulu juga buat azan? Karena tadi penjelasannya Rasul tidak hanya menjelaskan tentang sholat, bahkan Rasul menjelaskan tentang sebelum sholat, mulai dari wudhu sampai menghadap kiblat yang merupakan syarat sah sholat. Dan uniknya di hadis tadi Rasul tidak menjelaskan, ya misalnya wudhu, menghadap kiblat, kemudian azan dulu. Nah, tidak ada kata-kata azan dan qomat di situ, sehingga ulama menafsirkan bahwa azan dan qomat bukan termasuk kewajiban tapi sunnah. Itu satu. Yang kedua, tapi ini kan untuk yang sendiri, bukan yang berjamaah. Sendiri dan jamaah sama-sama saja. Ya, karena itu tadi dikatakan yang sendiri disebutnya sunnah ainiyah, sunnah yang sifatnya pribadi. Mau azan qomat silahkan, mau enggak apa-apa, termasuk yang berjamaah. Mau azan dan qomat juga silakan, mau enggak masalah. Cuma kenapa diikat dengan sunnah? Karena ada kata-kata syiarul Islam. Azan itu adalah syiar. Ya, azan itu adalah syiar. Dan kalau kemarin kita bahas juga tentang sejarahnya, ya kan? Mereka sejak awal kan berdiskusi hanya ingin mengetahui dengan pasti, ya, bagaimana cara kita tahu bahwa ini sudah masuk sholat, ya kan? Jadi bukan bagian dari sholat, ya, dan juga bukan yang harus dipaksakan sebagai syarat sah sholat sehingga dia dikeluarkan dari kewajiban atau rukun, bahkan juga dikeluarkan dari syarat sah, dan yang lebih pas masuk ke wilayah sunnah. Bukan mubah, bukan boleh, karena ada syiarnya. Ketika ada syiarnya, maka ketika sunnah dikerjakan dia mendapatkan pahala, plus ada syiar, ada dakwah terhadap umat Islam maupun non Islam. Ya, di situ poinnya, ya, ditarik kesimpulannya bahwa baik yang pribadi juga bisa diluaskan kepada yang berjamaah, karena poinnya Rasul bicara tentang sesuatu yang sebelum sholat persiapannya, termasuk yang dalam sholat, dan ini berlaku baik buat pribadi maupun untuk yang sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Yang kedua, bicara azan digital gimana? Azan digital tidak masalah, cuma kan masalahnya bahwa nanti pertama pahalanya nggak ada, karena yang azan bukan orang, ya kan? Dan kalau ini nanti diiyakan, udah setiap masjid pakai digital aja. Nanti lama-lama juga orang ngaji pakai digital aja, dengerin murotal aja, nggak usah ngaji. Digital itu hanya membantu saja. Nanti lama-lama juga khutbah Jumat digital juga, udah nggak ada orangnya. Ya. Digital oke untuk membantu, silakan yang mau belajar atau untuk mengepaskan waktu silakan. Ya, tapi tetap sebaiknya yang azan harus orang, jangan digital. Ya, walaupun tadi ya seperti ini aja, oh udah masuk waktu sholat kelihatan dari waktunya. Tapi jangan dipaksa, nanti yang azan bukan manusia, jangan. Walaupun tapi kalau digital keren Pak Ustadz, azannya azan Masjidil Haram, walaupun Masjidil Haram biarin. Karena yang disuruh azan itu manusia. Nanti ada syarat-syarat muazin. Ya kan, dia muslim, digital kan nggak muslim, cuma suaranya doang. Ya kan, dia muslim, dia mumayyiz minimal sudah usia 7 tahun atau lebih, dia fasih, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa azan diganti dengan azan digital. Azan digital hanya sekedar membantu kita untuk mengetahui waktu sholat, dan juga membantu kita untuk belajar cara azan yang benar. Itu ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Ya. Iya. Secara tekstualnya itu suatu ajakan sehingga menjadi suatu hal yang
Iya, betul. Kalau kita lihat teksnya memang tidak ada kata-kata sudah masuk waktu sholat, ya tidak ada memang. Ya, ajakan sholat itu memang yang ada adalah ajakan sholat. Ya. Tapi yang kita tahu bahwa lafaz azan itu sifatnya nakli. Udah satu paket, tinggal ngikut. Kita tidak bisa beristihad di sana. Ya, tapi kalau kita tarik ke asbabul wurudnya, sebab-sebab tadi adanya teks azan tadi, jelas bahwa sahabat itu awalnya berdiskusi, bermusyawarah bagaimana cara menentukan waktu azan. Kan ada 3 kemarin kan ya. Ada yang mau pakai trompet, ada yang mau pakai kelenteng gitu kan. Tapi ternyata ya Allah takdirkan dengan mimpinya 2 sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Jadi kita lihat teksnya bahwa memang awalnya tujuan azan adalah untuk menjelaskan bahwa waktu sholat sudah masuk. Karena itu nanti kalau di zaman dulu memang ya harusnya muazin sudah paham bagaimana cara mengetahui waktu sholat, atau kalau di kampung bahkan ada jam matahari kan, ya jam ini sudah geser bayangannya. Cuma karena sekarang sudah tadi zamannya teknologi sudah digital, kita akhirnya nggak pakai ru'yat lagi, nggak usah ngelihat, cukup pakai hisab aja kan, ya sudah disetting waktunya, udah pokoknya begitu bunyi azan itu oke. Tapi kalau qomat nggak bisa. Ya, untuk menentukan waktu sholat iya dengan azan, tapi untuk menentukan kapan sholat berjamaah itu bukan pakai jam. Ya, untuk menentukan kapan qomat itu tergantung imam. Karena Bilal kalau mau qomat lihat Rasul dulu. Kalau Rasul belum ada di masjid nggak qomat Bilal. Ketika Rasul sudah masuk masjid baru qomat. Bahkan kadang kalau Rasul belum ke masjid dijemput sama Bilal, ditanya, ya Rasulullah sudah masuk waktu sholat. Rasul berangkat barulah Bilal qomat. Karena itu dari beberapa dalil ini ulama mengatakan qomat itu tergantung kesiapan imam. Jadi buat yang mau qomat lihat imam dulu. Kalau imam sudah ngangguk, sudah ngasih tanda baru qomat. Walaupun masih sisa 2 menit misalnya. Qomat udah begini-begini. Kata yang ya imam udah begini, imam nih kata yang qomat masih 2 menit lagi, ya jangan ya, komando sholat itu imam. Jadi kalau imam bilang qomat walaupun waktunya masih 2 menit qomat, atau walaupun waktunya sudah 0, kalau imam bilang belum qomat jangan qomat. Ini kita yang salah paham, karena digital semuanya digital. Azan oke, karena masuk waktu sholat, tapi qomat tergantung imam. Apalagi imamnya lagi sholat sunnah, kita qomat lagi, kurang ajar namanya. Imam belum ngasih komando, dia udah qomat. Ya, jadi kalau qomat lihat isyarat dari imam. Kalau perlu samperin imamnya, Pak Imam gimana? Nanti aja, ya udah nanti aja. Nggak usah maksa-maksa, udah sekarang aja sekarang. Jangan. Ya, bicara qomat tergantung komando imam. Imam bilang qomat, imam bilang enggak. Ya, jangan kita ngotot, belum Pak Imam nih masih 2 menit lagi, terserah. Ya, jangan patokan jam. Kalau untuk azan iya, karena itu untuk masuk waktu sholat. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ya, kita cukup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.